Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa lagi di pekan ini. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bab 1 mengenai negara-negara ASEAN. Untuk bab 2 ini insya Allah Ibu yang akan membahas mengenai bab 2 mengenai mobilitas sosial. Jadi silahkan simak videonya baik-baik, mudah-mudahan apa yang akan Ibu sampaikan bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami dengan mudah. Bab 2 ini punya beberapa subbab ya. Namun untuk kali ini Ibu akan bahas subbab pengertian mobilitas dan juga bentuk-bentuknya. Oke, mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini berasal dari ada dua suku kata ya, mobilitas dan juga sosial. Nah, mobilitas ini berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan kata sosial ini mempunyai makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Ya, jadi kalau disimpulkan pengertian mobilitas sosial itu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Nah, coba kalian lihat di sana ada satu gambar, ada satu gedung universitas ya. Ketika calon mahasiswa daftar kemudian diterima di universitas tertentu, setelah beberapa tahun menempuh pendidikan di universitas tersebut, akhirnya dia mempunyai profesi, entah itu profesinya sebagai dokter, entah itu sebagai guru, arsitek ya, ataupun jaksa ataupun pengacara. Itulah salah satu contoh dari mobilitas sosial. Artinya seseorang itu statusnya bisa berubah, bisa berpindah, bisa bergerak dari status sosial yang rendah ke status sosial yang tinggi ataupun sebaliknya. Nah, mobilitas sosial ini banyak sekali contohnya ya. Contohnya nih bisa kalian lihat di sini ada seorang petani, kemudian status sosialnya berubah menjadi seorang pengusaha ya. Berarti senang dong ya, yang tadinya petani kemudian jadi pengusaha sukses, penghasilannya tentu saja bertambah. Kemudian ada juga status sosial yang tadinya tinggi tapi berubah ke status sosial yang rendah. Contohnya seorang pejabat, entah itu DPR, MPR, atau misalkan wali kota ya, atau gubernur. Karena dia punya masalah negatif, misalnya kasus korupsi, akhirnya semua hartanya disita oleh pemerintah dan dia dicabut jabatannya, kemudian dia bekerja hanya sebagai tukang koran. Itu juga termasuk ke dalam contoh mobilitas sosial. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ini ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada vertikal ke atas atau social climbing, ada juga vertikal ke bawah atau istilah lainnya social sinking. Ya, ini mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing ini terjadi karena adanya peningkatan status seseorang atau kedudukan seseorang ya. Yang tadinya status sosialnya itu rendah, kemudian berubah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya kalian lihat di sana ada piramida.
Kalau dilihat dari bawah, kakek nenek serta ayah ibunya itu bekerja sebagai seorang petani, ya. Itu status sosialnya rendah. Kemudian anaknya karena berusaha keras, kemudian pendidikannya juga tinggi, akhirnya dia menjadi seorang polisi. Nah, ini status sosial yang vertikal ke atas, ya. Artinya yang tadinya berstatus sosial rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. Namun ada juga mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ini proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Jadi kebalikannya dari vertikal ke atas, ya. Yang tadinya kakek nenek pengusaha, kemudian ayah ibunya juga pengusaha, karena anaknya nggak mau belajar, kemudian tidak mau meneruskan pendidikan ke yang lebih tinggi, kemudian tidak mau berusaha, akhirnya anaknya ini hanya bisa bekerja sebagai satpam saja. Nah, ini adalah contoh mobilitas vertikal ke bawah, ya. Kalau misalkan vertikal ke atas biasanya itu membanggakan setiap orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau vertikal ke bawah ini biasanya mengecewakan, juga membuat keluarga yang di dekatnya itu menjadi sedih gitu ya. Ini adalah mobilitas vertikal. Yang kedua, ada mobilitas horizontal. Kalau ini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok dalam lapisan sosial yang sama. Artinya, dia tidak berpindah ke atas, juga tidak berpindah ke bawah. Artinya masih di lapisan sosial yang sama. Contohnya nih, kita lihat ada Ibu Mira. Ibu Mira ini tahun 2000 sampai 2001 menjadi kepala sekolah di SD Bahagia. Kemudian tahun 2001 sampai 2002 Ibu Mira ini bekerja di SD Tentram, tapi tetap statusnya itu sebagai kepala sekolah. Atau misalkan contoh lain, Bapak Budi tadinya kerja di PTA sebagai satpam tahun 2013. Kemudian tahun 2014-nya Bapak Budi itu pindah ke PTB sebagai satpam juga. Itu termasuk mobilitas horizontal. Atau misalkan ibu tahun ini kerja di SMP sebagai guru IPS. Kemudian tahun depan ibu pindah ke SMA, tapi tetap ibu mengajarnya mata pelajaran IPS. Itu adalah mobilitas horizontal. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian ingat-ingat kembali, mobilitas sosial ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, jangan jauh-jauh ketika kalian menonton TV, entah itu FTV ataupun cerita-cerita sinetron di salah satu stasiun televisi, biasanya banyak nih yang alur ceritanya itu mengenai mobilitas sosial. Yang tadinya kaya raya karena orang tersebut kikir, jahat gitu ya, korupsi, kemudian setelah ketahuan akhirnya dia menjadi bangkrut dan kemudian jatuh miskin. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang baik, jujur, berusaha keras, setiap ada pekerjaan, kemudian selalu dijahatin sama orang-orang gitu ya, tapi karena kesabarannya itu akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, dari cerita-cerita seperti itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa apapun yang kita alami sekarang itu harus selalu kita syukuri, baik itu hal kecil ataupun hal besar. Jika ada hal-hal yang membahagiakan, tentu kita harus sangat bersyukur. Tapi ketika ada hal-hal yang mengecewakan kita, membuat kita sedih, kita harus selalu senantiasa bersabar. Tuh ya. Nah, ini mengenai mobilitas sosial. Oke, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Terima kasih banyak sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan.
Terima kasih, kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.